Maka ini ada perbedaan. Tapi hakikatnya taswiyatus sufuh, merapatkan saf itu sunnah. Jangan dibuat itu seakan-akan oh hanya dia saja. Enggak. Akhirnya kita nggak punya jati diri. Kita yang ahlu sunnah wal jamaah seakan-akan kita yang nggak menganggap sampai itu bukan sunnah lagi. Itu sunnah Nabi. Cuman perbedaannya di dalam prakteknya, di dalam pemahaman memaknai itu sunnah Nabi. Tapi jangan sampai dibiarkanlah. Itu pokoknya yang rapat-rapat Wahabi. Ya enggak kayak gitu. Yang ngajar Nabi, yang ngajar rapat-rapat sholat itu ya Rasulullah. Bukan Wahabi, bukan siapapun, Rasulullah. Oleh sebab itu kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan mau kalah. Ya, jangan mentang-mentang udah identik sama mereka, kita terus yang penting nggak sama dengan mereka, nggak kayak gitu. Ini kadang kita heran. Aswaja ya aswaja. Tapi kalau masalah bab-bab ini mohon maaf. Kalau memang kita mau sebut kasar, Wahabi lebih menang. Anda gak usah sibukkan diri harus bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh orang yang gak sejalan sama kita. Nggak kayak gitu cara pemikiran kita. Kita ahlu sunnah wal jamaah tahu apa makna ahlu sunnah? Orang yang mengerjakan sunnah wal jamaah dan berkelompok. Bukan berarti maaf nih isbal, walaupun kita gak sependapat seakan-akan mutlak orang yang isbal itu masuk neraka, tapi isbal itu sunnah. Jangan pernah diejek. Ini mentang-mentang sebahagian golongan mereka menjaga isbal, terus supaya kita nggak sama mereka, nggak mau isbal. Oh salah, Anda tinggal di sunnah. Ya Anda buat juga. Cuman apa yang membedakan kita dengan mereka? Pemahamannya. Pemahaman mereka yang nggak isbal itu masuk neraka. Pemahaman kita enggak. Isbal itu sunnah. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi bilang man asbala izarahu, kata Rasulullah, man asbala izarahu fahuwa finnar, barang siapa yang isbalkan sarungnya, atau isbal ini melewati batas mata kakinya, di dalam api neraka. Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, badan saya kurus, saya orangnya cungkring, kalau saya pakai baju kedodoran. Apa kata Nabi? Walasta minal khuyala, engkau gak termasuk orang sombong. Maksudnya di sini adalah orang yang isbal di zaman dulu, zaman Nabi, itu menunjukkan sifat kesombongan. Jadi memang dulu tradisi adat di kalangan orang-orang Arab, itu mereka kalau pakai baju gamis atau kain sarung, itu baju-bajunya mereka itu dipanjangkan sampai bawah. Kenapa? Menunjukkan semakin bawah semakin sombong, semakin dia angkuh. Tapi kan sekarang kan enggak. Siapa diri kita yang menganggap kalau kita pakai baju sampai bawah itu angkuh? Enggak ada. Biasa. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar? Walasta minal khuyala. Engkau itu tak termasuk orang yang sombong. Di sini esensinya. Kenapa Nabi bilang yang memanjangkan pakaiannya itu masuk neraka? Karena ada hakikat sombong. Dan Nabi bilang, la yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Gak akan masuk surga bagi orang yang di dalam hatinya sikit saja, sebesar biji dzarrah saja kesombongan, takabur, gak akan masuk surga. Makanya ini cocok. Isbal menunjukkan dia sombong, diancam sama Nabi masuk neraka karena sombongnya. Kalau kita sekarang mana ada lagi orang isbal dibilang sombong? Ini yang membedakan. Kita tidak mutlak orang isbal itu sombong, enggak, sama aja. Tapi sunnah itu sunnah yang maknanya kalau kita meninggalkan sunnah berarti hukumnya makruh. Makruh nggak sampai membawa kita ke api neraka.
Dan nggak ada urusan kita memvonis orang, oh Isbal, kau ahli neraka, kau ahli neraka, oh, kau ahli neraka. Kapan kita pernah menunjuk diri kita ahli neraka? Ketika kita berani atau sering menganggap orang di depan kita ahli neraka, kita otomatis mengatakan secara tidak langsung, saya ahli surga. Kalau kita sudah merasa diri kita terlena, merasa diri kita selalu ahli surga, hati-hati. Ditipu Anda sama setan, yang Anda tunjuk ahli neraka, rupanya dia rupanya ahli surga, Anda rupanya yang masuk neraka. Jadi jangan macam-macam. Disinilah perbedaannya. Tapi ingat, itu hakikatnya sunnah. Merapikan jenggot, memanjangkan jenggot dan dirapikan jenggotnya, itu sunnah. Oleh sebab itu kalau ada orang bilang makin panjang jenggot makin goblok, ya sakit lah. Nabi Muhammad jenggotnya panjang. Tapi apa yang membedakan? Mereka mengatakan kalau jenggot itu gak dipanjangin, neraka. Kita enggak. Makanya kan lihat kalau mereka itu, kalau udah jenggot tuh gak boleh dipotong sama sekali, sampai ke pipi-pipinya jenggot. Kalau mana-mana jenggot, sampai ke pusatnya jenggot. Kesannya apa? Islamnya itu serem, kejam. Orang kalau ngeliat orang Islam takut. Gak dirapikan, tapi rapikan supaya nampak Islam itu indah. Orang-orang Islam itu wajahnya indah, bukan serem. Nengok mukanya udah takut, belum dia buat, belum dia ngomong, belum dia bertindak, udah takut kita lihat muka dia, serem kali. Lah, inilah yang kita khawatirkan. Golongan-golongan semisal ini yang sangat kita khawatirkan. Mereka seakan-akan mau menunjukkan bahwasanya ini adalah hakikat Islam, tapi mengesankan Islam itu kejam. Jadi tidak langsung mereka ingin menyampaikan, kamilah pembawa Islam yang penampilan kami adalah penampilan yang kejam. Memang betul, tidak baik kita memotong jenggot kalau dicukur habis. Tapi kalau dirapikan tidak masalah, supaya nampak indah nggak masalah. Jenggot itu dirapikan, kumis itu dicukur. Ya, namun jangan urusan kita, oh ini nggak ada jenggotnya nih, ahli neraka. Kasihan lah orang nggak punya jenggot. Ya, beban hidupnya dia tuh. Akhirnya sebiji-sebiji nyangkung-ngangkur pun ikut deh, dibiarin aja ya. Maksain, pemaksaan. Nggak, kita yang penting rapi. Ya, begitu juga ini saya katakan, taswiyatus sufuf, merapatkan saf, merapikan saf. Mohon maaf, masjid-masjid kita ahlu sunnah wal jamaah, safnya nggak ada yang rapi. Jarang-jarang. Tapi mohon maaf, akhirnya kesannya inilah jadinya. Hanya golongan mereka saja yang betul-betul menjalankan sunnah. Kitanya lalai. Kita nggak nah, ini juga ada perbedaan. Perbedaannya kita sama mereka, rapat softnya mereka itu pakai kaki. Kita rapat soft itu sunnah, tapi nggak pakai kaki. Bahu. Kenapa? Hakikatnya, kalau kita berdiri dengan yang benar, berdiri yang benar, itu yang paling lebar di antara tubuh kita itu adalah bahu, bukan kaki. Cobalah berdiri. Coba satu orang berdiri. Siapa bisa berdiri? Berdiri, oke. Nah, berdiri di depan. Berdiri normal, jangan ngangkang. Yang mana lebih lebar, bahu atau kaki? Bahu. Oleh sebab itu otomatis kalau bahu sama bahu sudah kena, kaki nggak perlu kena. Kalau kita memaksakan kaki sama kaki kena, pasti ngangkang. Ujung-ujungnya ngangkang. Terus, loh, emang kenapa kalau ngangkang? Repot. Anda kalau sujud, nggak mungkin Anda ngangkang pas sujud, serakah. Udah, Anda sujud, kan nggak mungkin selama ngangkang. Ujung-ujungnya kan harus dirapatin lagi. Duduk antara dua sujud, nanti kan dirapatin lagi. Sujud mau ngangkang lagi, kan dirapatin lagi. Pas berdiri, sibuk lagi sama kaki. Geser-geser kaki. Tapi kalau bahu, otomatis. Kalau bahu sudah menempel sama bahu, otomatis. Maka ini ada perbedaan. Tapi hakikatnya, taswiyatus sufuh, merapatkan saf itu sunnah. Jangan dibuat itu seakan-akan, oh, hanya dia saja. Enggak. Akhirnya kita nggak punya jati diri. Kita yang ahlu sunnah wal jamaah, seakan-akan kita yang nggak
menganggap sampai itu bukan sunnah lagi. Itu sunnah Nabi. Cuman perbedaannya di dalam prakteknya, di dalam pemahaman memaknai itu sunnah Nabi. Tapi jangan sampai dibiarkanlah. Ah, itu pokoknya yang rapat-rapat Wahabi. Ya enggak kayak gitu. Yang ngajar Nabi, yang ngajar rapat-rapat sholat itu ya Rasulullah. Bukan Wahabi, bukan siapapun, Rasulullah. Oleh sebab itu kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan mau kalah. Ya, jangan mentang-mentang udah identik sama mereka, kita terus yang penting nggak sama dengan mereka, nggak kayak gitu. Itu biarkan mereka berbuat demikian. Saya pernah dengar ada satu ustadz ditanya hukum memakai syal. Syal ini sunnah tapi jangan dipakai. Kenapa? Udah menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang kita disebut ahli bid'ah. Ini kan rusak. Pemikiran-pemikiran ini bahaya. Seakan-akan agama itu ada identitas masing-masing. Kalau memang sunnah, mau siapapun yang memakai ini sunnah. Gak bisa gara-gara golongan fulan buat kayak gitu kita. Enggak, sunnah. Terus Anda lebih mengedepankan apa yang dipakai oleh golongannya Anda dibandingkan apa yang dipakai oleh Rasulullah. Kalau sudah dari sunnah dari Nabi, mau golongan apapun, kita tutup mata, bodoh amat dah. Sunnah Nabi kita kedepankan. Ya, walhasil ini perlu untuk dipentingkan, dipikirkan.